kita ada dua, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Dan bentuk dari hablum minannas, kita menjadi khalifah di muka bumi ini harus kita menguasai sumber daya itu. Kalau dulu di zaman SD itu kita sering, zaman Pak Harto dulu ya, dalam mengatur sebuah khalifah di muka bumi ini, kita harus menguasai tentang ideologi, politik, sosial, budaya, hankam gitu ya, agama dan sebagainya. Jadi Ipolexot Hankam gitu ya, itu semuanya harus kita kuasai sumber daya itu. Termasuk juga kita sebagai entrepreneur ya, kita khususnya di sini adalah kita bahas sebagai entrepreneur. Tentunya mindset ini sangat penting ya. Kalau kita merasa bahwa kita sudah berusaha dan kita sudah cukup untuk keluarga, untuk diri sendiri cukup gitu ya. Tapi kita tidak mempunyai visi ke depan bahwa kita adalah sebagai khalifah untuk membangun sumber daya ini, kita harus belajar terus, kita harus menambah ilmu, kita harus ada support system, maka kita akan tidak semangat gitu ya. Jadi mindset itu yang sangat penting ya, bahwa hablum minallah, hablum minannas, dan kita akan mengembangkan bisnis ini dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam pengertian saya, entrepreneur itu bukan urusan dunia gitu ya, tapi ini adalah urusan akhirat kita gitu ya. Jadi kita bercocok tanam di sini untuk kita ambil kebaikannya di dunia maupun di akhirat. Nah, salah satu mindset yang harus kita punyai dalam seorang bisnis muslim gitu, yaitu pertama bahwa kita bangun bisnis ini adalah untuk meningkatkan SDM kita ya. Saya kemarin dari teman saya yang punya SSB gitu ya, Bu Hesti, saya ke rumahnya sama anak-anak saya ajak semua. Nah ini salah satu kelebihan kita, silaturahmi, kemudian saling belajar gitu ya, dan antar anggota IBF ini kita berharap juga saling belajar satu sama yang lain ya. Ini adalah sebuah support system yang menurut saya sangat penting. Nah, di situ disebutkan Bu Esti sekarang itu ada 72 cabang gitu. Saya senang karena sebentar lagi buka outletnya SSB itu di Gresik gitu ya, karena saya suka sotonya SSB. Ada 72 cabang, ada 2.500 karyawan, omsetnya sudah hampir 400 miliar gitu ya setahun. Wah, luar biasa. Nah, ini adalah bentuk bahwa SDM-nya selalu meningkat. Kemudian dia buka di Arab dan sebagainya. SDM selalu meningkat, terus meningkat untuk beberapa tim dari mulai staff, meningkat ke supervisor, meningkat ke manager, meningkat ke senior manager, ke direksi gitu ya, dan juga ada beberapa direktur yang diambil dari luar. Itu yang pertama. Jadi kita niat untuk menggeliatkan ekonomi umat ini, salah satunya kita niatkan termasuk diri kita harus belajar terus menerus. Kemudian yang kedua, bahwa bisnis kita pastikan bahwa bisnis ini bermanfaat, menambah manfaat ya. Jadi kita di muka bumi ini untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi menambah manfaat di semua level. Jangan sampai pesan Pak Habib itu, jangan sampai usaha kita semakin besar, tapi manfaatnya semakin kurang kita, baik untuk diri kita, keluarga kita, bangsa, dan agama itu kurang. Ya, tidak membawa manfaat yang lebih. Atau bahkan usaha kita besar, tapi kita dengan menindas, menyengsarakan orang lain. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kita bangun bisnis harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga, kita bangun bisnis ini adalah untuk al-falah ya. Falah itu adalah kemenangan umat Islam ke depan. Nah, dengan adanya hero semacam itu, insya Allah kita memulai bisnis dan membangun bisnis ini untuk menuju korporasi, ini bisa kita mulai dari titik yang start plotting yang benar gitu ya. Itu Mas Rizal. Kemudian yang berikutnya, untuk membentuk sebuah bisnis yang kuat, kalau saya yakin itu ada 3 fondasi yang harus kita kuatkan ya. Pertama adalah eh, leader gitu ya. Leader itu termasuk kita ya, owner bisnis ini, karena dalam beberapa ilmu yang saya pelajari ya, dan beberapa founder-founder bisnis gitu ya, perusahaan-perusahaan yang besar itu tidak terlepas daripada karakter dari pendirinya, karakter dari ownernya ya. Dan inilah yang salah satunya dikuatin di IBF itu adalah bisnis itu adalah karakter.
Jadi kalau untung, rugi, kemudian belajar, kemudian ada masalah, kendala, dan sebagainya itu biasa sebagai pengusaha. Tapi yang diciptakan di IPF ini salah satunya adalah bagaimana kita menjadi karakter pengusaha yang benar-benar akan kuat, yang tidak goyah, dan juga akan bisa berkembang dengan baik. Nah, karakter ini bukan masalah besar kecilnya usaha, karena menurut saya usaha besar kecil itu sesuai dengan karakter kita dan karakter itu yang menentukan ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman IPF semua karakternya kuat, hidayahnya selalu menambah hidayah dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tim ya. Tim itu mau tidak mau harus kita kuatin. Kalau tim hanya tidak kuat, seorang leader, seorang owner bisnis tidak akan mampu untuk bisa membangun bisnis yang benar dan yang baik. Dan yang ketiga adalah value ya. Value ini adalah mengapa, start with why. Mengapa kita membangun bisnis? Mengapa kita menjadi entrepreneur? Kita putuskan bahwa kita terjun ke dalam dunia usaha gitu ya. Jadi start with why ini sangat penting ya. Apakah kita hanya untuk kesenangan pribadi, apakah sebagaimana yang tadi saya sampaikan untuk kebermanfaatan, membangun SDM, dan juga untuk mengembangkan Islam ini lebih baik ke depannya. Nah, value ini sangat penting ya. Jadi saya yakin bahwa semua urusan kita kalau kita niatkan untuk akhirat, maka itu adalah nilainya akhirat. Tapi sebaliknya semua urusan kalau kita niatkan bukan urusan akhirat, walaupun seolah-olah itu kita akhirat, maka itu adalah urusannya adalah urusan dunia sebenarnya. Oleh karena itu, value ini sangat penting bahwa niat yang ikhlas, niat bahwa semua kita kaitkan dan akhirat itu adalah urusannya akhirat insya Allah. Meskipun itu adalah urusan entrepreneur, urusan usaha, urusan uang, kemudian urusan membangun bisnis korporasi dan sebagainya. Nah, tiga hal itu memang kita butuhkan. Next, Mas Rizal mungkin bisa dibantu slide-nya. Nah, slide ini Iya, memang dari Business Mastery yang pernah saya ikuti, materi-materi eh, workshopnya di IPF dan sangat luar biasa, menginspirasi. Dan itu saya pakai sampai sekarang ya, meskipun usaha ibaratnya sudah kita mengelola ada 300 karyawan di Ailing Group itu ya, kemudian ada beberapa titik, itu tetap kita pakai terus-menerus tiga fondasi bisnis ini yang insya Allah kalau kita memahami tiga pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam materi ini ya, tiga pertanyaan fondasi bisnis ini insya Allah cari buat itu orang yang cari kita buat kita akan bisa membangun bisnis korporasi yang lebih baik. Next, Mas Rizal, mungkin dibantu Oke, siap. ini Sebentar materinya. Pak Rusli. Ini Jadi tadi prolognya sudah dalam Pak Rusli. Iya. Iya, jadi teman-teman semuanya ya, ini satu. sudah hampir 150 yang bergabung ini. Ini Nah, belum buka Pak Rusli belum buka slide ini. Jadi insya Allah ini Nggih, kita punya tanggung jawab besar mengelola dunia ini. Kita khalifah di dunia ini. Dan ini kalimat yang luar biasa tadi Pak Rusli. Ini yang penting yang nomor satu Nggih teman-teman ya. Ini mindset ini menjadi fundamental ya. Artinya mau dibawa kemana bisnis kita. Kalau tadi kata Pak Rusli, entrepreneur ini bukan sekedar urusan dunia. Ini kita bercocok tanam di dunia ini dan insya Allah kita akan panennya di dunia dan di akhirat nanti. Sebelum kita buka slide-nya, sambil nanti kalau ada pertanyaan monggo disiapkan pertanyaannya. Ini ada yang japri ke saya Pak Rusli. Ini baru pembukaan aja kok sudah dalam seperti ini. Yeah. Mohon izin teman-teman semuanya kita masih punya waktu 1 jam lebih ke depan. Ini saya buka slide dari materi Pak Rusli malam hari ini. Salah satu materi di IBF yang kita dapat juga di Business Mastery. Ini mohon izin saya share screen dulu nih. Nah ini monggo Pak Rusli bisa ya, dimulai untuk paparan materinya. ya, next ya. Lanjut, Nggih. Mas Rizal. Jadi memang untuk membangun bisnis korporasi gitu ya, apakah saya Ailing itu masuk korporasi apa enggak, itu menurut saya enggak penting ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mulai bisnis tadi dengan mindset yang benar. Saya sendiri mulainya itu terus terang tidak saya rencanakan dengan mendalam, kemudian ada SWOT-nya dan kemudian
ada perhitungan cash flow-nya seperti apa dan sebagainya itu, enggak waktu kita bingung. Kita ambil contoh aja nanti kita membahas tentang, bisnis saya yang, ibaratnya yang terakhir ya sebelum saya mengerintis bisnis lagi. Tapi kayaknya saya, prinsipnya mengkonsentrasikan dalam satu hal gitu ya, tapi lebih dalam lagi, yaitu tentang mata saja. Itu 2010 saya mulai, memang belum ada 3 pertanyaan fundament dalam bisnis ini. Jadi kita mulainya, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Kalau kita mau mulai bisnis, kita harus ada pertanyaan fundament dalam bisnis ini, nanti yang saya, ceritakan. Tadi kalau 2010 itu kebetulan istri saya lulus dokter spesialis mata, umurnya waktu itu sudah, hampir 40 tahun gitu ya. Kalau daftar di, apa, di ASN juga enggak diterima gitu ya, anak sudah 5 gitu ya. Jadi akhirnya saya putuskan dengan modal dari usaha sebelumnya, waktu itu saya ada modal dari, properti gitu ya, kemudian saya belikan ruko, kemudian saya belikan alat dan sebagainya, akhirnya terwujud, klinik, mata KMU yang pertama kali di Gresik 2010. Skill istri saya juga belum, eee, bisa untuk melakukan tindakan operasi yang canggih dan sebagainya, tapi kita sudah memulai. Next, Mas Rizal. Nah, ini pertanyaan yang mungkin itu saya pakai pertanyaan ini sampai sekarang gitu ya. Kalau dulu saya enggak melihat target marketnya, saya enggak melihat ini, bisnisnya seperti apa, tapi saya mulai terus terang dari, eee, passion ya, passion karena passion istri saya seorang dokter mata, kemudian ada kebutuhan di sana banyak, orang yang buta karena katarak, kemudian juga saya melihat peluangnya itu adalah, karena kebutuhan dokter mata di Indonesia masih cukup besar gitu ya, kalau dari sisi angka jumlah dokter dan jumlah masyarakat yang ada di Indonesia itu sangat gap-nya sangat tinggi, itu aja. Kemudian ada modal, nah akhirnya kita buat gitu ya. Nah, tapi ke depan atau sekarang kita harus, memilih siapa target market kita. Contoh di, kita akhirnya kita membuat spesifikasi target market yang beda-beda antara, unit bisnis yang ada di iLink Group, itu beda-beda targetnya ya. Jadi misalnya kalau di slide tadi, di video tadi ada KMU ya, KMU itu targetnya adalah untuk peserta BPJS. Nah, kemudian untuk yang, lebih menengah atas, kita akhirnya membangun National Eye Center yang target marketnya sangat, beda-beda. Next, Mas Rizal. Jadi yang pertama sebelum kita melakukan bisnis, siapa target market kita itu harus kita definisikan dengan jelas. Kenapa target market itu harus kita definisikan dengan jelas? Next, ada kata-katanya. Terus terus, ini contoh-contoh aja. Nah, ya, eee, kita akan, menentukan target market itu sesuai dengan bisnis kita ya. Jadi ada satu materi di Business Mastery yang saya ikuti itu adalah, nah target market kita itu akan kita pilih berdasarkan enggak sembarangan ya, artinya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan, skill kita, keahlian kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita menentukan target market, tapi ternyata kita tidak mampu. Misalnya saya di National Eye Center gitu ya, saya berani kenapa untuk target market yang, up, menengah atas, karena alat kita canggih gitu ya. Kemudian ada alat misalnya LASIK yang tidak di-cover oleh BPJS, yang itu dibutuhkan oleh orang-orang yang punya uang gitu ya, karena sekali operasi mahal, ada sampai 35 juta, 40 juta untuk 2 mata. Dan kemampuan dokter kita mampu gitu ya, untuk bersaing dengan yang lain. Sehingga itu baru kita menentukan, target market, oh kita mampu. Jadi gap antara, pelayanan yang ada di kompetitor yang ada di Indonesia, kemudian kita lihat kemampuan kita untuk bisa menyelesaikan masalah
di customer kita, kemudian kita pilih customer kita yang pas. Nah, itulah nanti menjadi target market kita. Nah, ini kata-kata Pak Happy, kepada siapa produk itu akan kita jual ya. Jadi bukan sekedar oh kita menentukan target market tapi kita tidak mampu untuk melayani. Nah, oleh karena itu yang kedua adalah bagaimana Anda akan melakukan pemasaran. Karena setiap target market mempunyai komunikasi markom yang sangat berbeda-beda gitu ya. Kalau kita lihat di Google Ads, kemudian di sosial media dan sebagainya sangat luar biasa dan sangat berkembang sekali ya untuk menentukan target market, untuk melakukan marketing communication dengan algoritma yang gonta-ganti itu saya sudah enggak ngikuti ya. Kemudian ini juga dengan siapa kita bersaing. Nah, ini juga ya, untuk menentukan target market itu kita harus melihat sekali lagi adalah passion kita ya. Jadi passion itu adalah bagaimana kita menyenangi sesuatu, ya tim kita menyenangi sesuatu, kemudian kita bisa menghasilkan hal yang paling baik. Nah, hal yang paling baik itu sangat cocok dengan target market siapa gitu ya. Kalau kita kadang-kadang membuat makanan gitu enak gitu ya, tapi misalnya harganya ternyata mahal gitu, bahan bakunya mahal gitu ya. Kemudian tempatnya biasa di kampung. Target market kita adalah orang yang mempunyai uang yang lebih, makanannya minimal 50.000 misalnya. Nah, mungkin kita buat di kampung. Akhirnya kita harus menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi market kita. Market kita sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita sesuai dengan passion kita, kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang terbaik. Nah, itulah akan sesuai dengan target market yang kita sasar. Oke, lanjut Mas Rizal. Nah, ini ya, kita ngomong target market itu memang terus-menerus. Nah, saya juga punya keyakinan bahwa target market itu selalu berkembang ya. Jadi artinya dalam bisnis misalnya target market itu sudah banyak yang melakukan ya. Kita harus mencari target market yang lain dengan pelayanan yang lain, dengan fitur-fitur yang lain gitu. Jadi ini bukan hanya kita putuskan target market itu pada saat kita mau melakukan usaha, tapi juga proses dalam melakukan bisnis itu kita harus selalu mendiskusikan dengan tim kita ya. 4 alasan mengapa target market harus Anda putuskan gitu ya. Setiap target market menghadapi persoalan berbeda, memiliki perilaku berbeda, membutuhkan pesan yang berbeda gitu ya. Nah, kalau di National Center misalnya target market saya adalah orang-orang yang kepingin melepas kacamatanya di semua usia gitu ya. Tapi di satu sisi bisnis saya yang lain itu ada nata mata gitu ya. Nata mata itu kita bikin optik gitu ya. Target marketnya adalah orang-orang yang kepingin pakai kacamata. Nah, jadi antara unit usaha yang satu dengan unit usaha yang lain, target marketnya berbeda-beda gitu ya. Tentang nata mata, saya cerita juga ya. Jadi target market saya ada di dalam kacamata itu ada teknologi yang membantu supaya minusnya tidak bertambah terus, terutama untuk anak-anak. Sehingga kita mendalami fokus namanya myopia control. Ada lensa yang khusus. Ini lagi kita R&D gitu ya. Di luar sana sudah mulai banyak. Nah ini untuk menentukan target market itu dalam perkembangan usaha, target market, masalah yang ada di pasar itu selalu kita update melalui survei lapangan, peluang dan sebagainya. Untuk menghindari inefisiensi ya. Jadi kalau di dalam iklan dan sebagainya kalau kita tidak jelas target market kita nembak ke semua segmen itu akan boncos gitu ya kalau kata orang-orang di periklanan dunia sosial media ataupun di Google Ads dan sebagainya. Nah, dengan adanya target market itu kita semakin ahli gitu ya. Dan kita menemukan leverage ya atau daya ungkit yang akan
mampu untuk mengungkit dari, bisnis kita, gitu ya. Next. Nah, ini ya, ini saya terapkan juga ya di dalam, apa, membidik target market itu. Nah, nanti kalau kita bidik target market itu, kita akan bisa melakukan marketing komunikasi yang baik, melakukan strategi, pendekatan kepada calon customer kita, karakternya nanti sesuai dengan, sesuai dengan 3 hal itu, gitu ya. Nah, pertama kita lihat ya, orang-orang yang datang di toko kita, ataupun di usaha kita, atau menjadi pelanggan kita, gitu ya, itu siapa aja, ya. Jadi kita harus, banyak melakukan FGD ya, banyak melakukan, komunikasi dengan orang-orang yang menjadi top klien kita, gitu ya. Nah, kita cari tahu ya, 5 persoalan atau kesulitan terbesar mereka. Masalahnya apa sehingga mereka itu rela untuk datang ke toko kita dan membeli produk kita, baik produk barang maupun jasa. Itu apa aja pain-nya gitu ya. Semakin kita tahu pain-nya, semakin tahu kita masalahnya, kesulitannya atau problemnya, kita akan mudah untuk akan melakukan entah itu nanti akan menghasilkan produk baru, atau pelayanan lebih bagus, atau karakternya orang itu yang datang seperti ini. Nah, kita akan meng-cloning orang-orang seperti ini ada di mana gitu ya. Jadi ini akan menjadikan target market kita akan lebih lebih dalam dan akan lebih pas gitu ya. Kemudian, nah, cari tahu mengapa mereka membeli dari kita, membeli, dari Anda, dari kita gitu ya. Jadi, ini pertanyaan-pertanyaan memang modelnya sederhana ya, tapi ini mengandung, suatu masukan yang sangat menurut saya sangat powerful dan itu kita dalami kemudian kita dapat inspirasi ya, kita dapat, masukan gitu tentang masalah apapun. Ini nanti efeknya ya, data-data itu bisa jadi untuk marketing, bisa jadi untuk pelayanan kita, bisa jadi untuk penentuan harga berikutnya, bisa jadi untuk pengeluaran produk baru, bisa jadi untuk efisiensi, bisa jadi, untuk, eee produktivitas tim yang supaya lebih, kuat dan lebih tinggi, itu masukan-masukan dari customer itu sangat, sangat sangat penting. Next ya, ini strateginya membidik nah ini perkataan Pak Epi yang saya sangat senang ya. Jadi kadang-kadang, orang berpikir ada istilahnya, "Kamu jualan apa? Kamu bisnis apa?" Pokoknya saya jualan apa yang semua dibutuhkan orang saya ada, palu gada gitu ya istilahnya. Semua orang butuh, mesti saya carikan. Semua orang butuh barang, saya carikan. Semuanya pokoknya ada. Jasa ada, barang ada, semua masalah ada semua. Nah, orang yang berusaha menjual produknya kepada siapapun, tidak akan bisa menjual kepada siapapun. Nah, ini penting ya. Mungkin ada pertanyaan, Mas Diki, sampai di sini. Jadi kita santai aja untuk menentukan Iya. Nggih market nggih nggih. langkah Ini ini. baru satu poin, teman-teman audiens, ini ada berapa ini? Sudah Enggak, ada 160. 3. Jadi poin yang pertama yang disampaikan Pak Rusli tadi terkait siapa target market kita. Jadi kalau kita berusaha menjual ke siapapun itu ya, siapa saja, jangan-jangan kita nggak bisa jualan itu. Karena marketnya digarap semua gitu. Sebentar saya izin lihat chat barangkali ada. Nah ini berarti kurang pas ya Pak kalau kita bisa apa, kita bisa semuanya bisa kita jual gitu. Nah kalau tadi Pak Rusli kan mestinya beda nggih Pak, kalau marketnya KMU sama marketnya NEC. National Eye Center gitu. Nah Ya, National Eye Center mungkin harganya mahal, kalau jualan itu ke orang-orang yang mungkin budgetnya 2 juta, 3 juta, nah nggak cocok gitu National Eye Center. Begitu nggih Pak? Gitu? ya, ya, itu salah satunya. Iya, sepertinya kita lanjut lanjut dulu Pak Rusli, nggak apa-apa. Oh, Biar lanjut. Ya, biar ya. kita tuntaskan masih 8 10 nanti nggak apa-apa dicatat dulu nggih, untuk teman-teman yang mau bertanya, karena waktunya sudah 8 lebih 10 menit. Nah, ini agak ngebut-ngebut dikit, tapi insya Allah luar biasa penjelasannya. Monggo dilanjut nggih Pak Rusli nggih. Ya, oke, lanjut lanjut.
Nah, yang kedua itu adalah, eee, kompetitor ya. Jadi kita jangan, merasa bahwa, oh kita ndak membicarakan kompetitor. Oh kita kok bersaing sih seolah-olah kok ndak enak. Tapi kita membicarakan kompetitor itu, mindset saya ya, itu adalah untuk membangun bisnis kita, bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk mangkel, bukan untuk, menjegal gitu ya, bukan untuk bersaing yang tidak sehat gitu, bukan ya. Jadi kompetitor itu adalah, nanti saya jelaskan di sini, kompetitor itu adalah untuk membangun bisnis kita sebenarnya ya. Jadi kompetitor itu adalah pemacu kita untuk bisa mengetahui lebih dalam kompetitor sehingga langkah bisnis kita itu bisa pas gitu ya. Jangan sampai kompetitor itu hanya kita mangkeli, kemudian kita, jegal, kemudian kita bersaing, kemudian kita marah gitu ya. Karena kompetitor itu sebenarnya tidak membiayai bisnis kita, tidak membiayai karyawan kita, kemudian tidak, eee, mengetahui dan menyelesaikan bisnis kita gitu ya, yang menyelesaikan bisnis kita ya kita sendiri gitu ya. Next, maka dari itu kita berbisnis, kita harus tahu kompetitornya, ada Yamaha, ada Honda gitu ya, sama-sama saling, melihat satu sama yang lain gitu ya. Bahkan Bob Sadino itu tidak salah, dia mengajak kompetitornya justru ke tempat usahanya gitu. Ya mengapa? Ya supaya dicontoh, kemudian dia akan melakukan inovasi-inovasi yang baru gitu ya. Dan jangan dikira, kompetitor itu, merugikan kita ya, justru akan membangun tim kita akan lebih baik lagi. Ada Pepsi, ada Coca-Cola gitu ya. Nah nah kita lihat ya, 5 hal yang kita perlukan dari kompetitor. Sebentar saya tak minum dulu. Nah, yang pertama, kompetitor itu mengajarkan kita kepada banyak hal tentang target market yang akan kita garap gitu ya. Semakin kita mengetahui kompetitor, mulai dari, bisnisnya, mulai dari marketingnya, kemudian mulai dari siapa aja yang sebaran, pembelinya, karakter pembelinya dan sebagainya ya. Nah, itu, akan bisa membantu kita untuk, mengetahui target market kita yang akan kita garap dan itu saya, lakukan ya. Jadi, kemarin ada tim survei yang memang sengaja, kita minta untuk mensurvei serta merasakan seolah-olah jadi pasiennya kompetitor gitu ya. Terus apa yang dirasakan, kemudian pelayanannya bagaimana, tindakan apa aja di situ, harganya berapa, kemudian bagaimana pelayanan dokternya, semua kita kita teliti. Termasuk juga para pengunjungnya gitu ya. Pengunjungnya karirnya seperti apa, kemudian baju apa, kemudian tasnya itu yang bermerek atau mereknya apa, sepatunya apa, kendaraannya apa, itu kita harus mengetahui. Jadi bukan hanya produknya saja, tapi juga customer-customer-nya itu kita harus mengetahui. Nah, dari situ kita akan bisa mempositioning-kan diri, nanti ada positioning setelah ini, nah kita pasnya seperti apa, sehingga bahasa yang dilakukan itu supaya tidak tuburukan dengan mereka. Nah, kompetitor itu seperti tadi yang saya katakan, bisa menunjukkan di mana target market kita berada gitu ya. Sehingga, positioning target market itu membantu kita untuk bisa melakukan bisnis kita lebih sustain gitu ya. Nah, kompetitor itu ternyata juga menunjukkan kelemahan dan kekuatan kita gitu ya. Begitu kita melihat, kita akan dapat inspirasi, "Oh ternyata mereka bagusnya di sini. Oh kita kelemahannya di sini. Oh mereka sudah melakukan ini, kita belum," gitu ya. "Oh kita sudah unggul, mereka belum." Dan kompetitor itu harus kita cari yang sejenis gitu ya. Jadi jangan sampai, kita, jualan kopi harganya, yang 20.000, 30.000 itu ya, sudah menengah ke atas gitu ya. Kemudian kita mencari kompetitor yang tidak sejenis, yang harganya di atas 30 sampai 50.000 atau bahkan di bawahnya. Secara tempat juga kita harus, mencari karakter kompetitor yang sejenis. Waktu itu saya
tanya Pak Eri ya, Pak Eri ya, Pak D itu, "Loh, kompetitornya siapa Pak Rusli?" Pak Eri, Mas Eri gitu. "Kompetitor saya itu adalah, semua bisnis makanan," Pak Eri itu bilang gitu. Jadi bukan sesama sesama ayam gitu ya, tapi, semua makanan misalnya mau buka di suatu daerah itu melihat kompetitornya bukan kompetitor hanya, yang jualan ayam gitu, enggak gitu ya, tapi semua makanan. Karena makanan itu sifatnya substitusi gitu ya, kalau dia enggak suka ayam bisa juga ganti bakso, ganti nasi goreng dan sebagainya. Nah ini masing-masing, pengusaha bisa mendefinisikan kompetitornya itu siapa gitu ya. Nah, kompetitor itu membantu kita dalam menumbuhkan, pasar gitu ya. Bisa jadi, eee, kompetitor itu bisa membantu kita menumbuhkan pasar. Jadi gini misalnya, oh ternyata, di suatu daerah itu yang awalnya kita tidak mengira bahwa ternyata langganan dan customer dari kompetitor itu ternyata banyak juga ya di suatu daerah itu. Kemudian kita lihat, kenapa orang-orang itu cenderung ke kompetitor itu. Oh ternyata ada kelebihan A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan, riset, oh ternyata, oh kita bisa melakukan, hal yang sama dengan kompetitor tapi kita rubah sedikit dari, produknya gitu ya, sehingga kita menemukan celah, oh ternyata market itu tumbuh gitu ya. Nah itu kita bisa lihat dari Indonesia maupun dari luar gitu ya. Jadi kompetitor itu kadang-kadang tidak hanya di Indonesia atau tidak hanya di wilayah yang kita, kuasai gitu ya. Contoh misalnya saya melihat waktu saya mendirikan Lasik itu awalnya sangat sedikit di Indonesia. Tapi karena ada kebutuhan celah itu akhirnya kita memberanikan diri untuk, membikin ya, karena celahnya itu masih kosong gitu. Jadi, kompetitor itu bisa membantu kita untuk menumbuhkan pasar ya. Next. Nah, jadi ini mindset kita ya, kadang-kadang kan, wah kita bisnis banyak saingannya sehingga kita kalah, kita ndak berhasil. Wah pesaing kita, modalnya besar, oh pesaing kita memang sudah banyak pelanggannya, oh pesaing kita membunuh kita gitu ya sehingga kita suudzon, oh pesaing kita, menjegal kita, oh pesaing kita menjatuhkan harga murah-murahan sehingga kita ndak bisa untuk produksi dengan harga yang murah sehingga kita gulung tikar dan sebagainya ya. Jadi kita harus, mengambil positive thinking ya dari, kompetitor karena 5 tadi ya, kompetitor itu ternyata mampu untuk menumbuhkan bisnis kita. Jangan sampai kita menyalahkan kompetitor ya. Jika Anda mencari bisnis yang tidak ada pesaingnya, Anda akan menemukan bisnis yang tidak akan ada pembelinya ya. Jadi itu, konteks yang, sering saya sampaikan kepada tim kita juga, bahwa kompetitor itu pasti ada ya. Jadi termasuk kompetitor kita hidup di dunia ya, kompetitor kita adalah setan gitu. Bagaimana, kita bisa menguatkan diri untuk setan itu tidak bisa menghalangi keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan sebagainya, itu kompetitor kita ya. Antara gesekan kita dengan, kemaksiatan dan kebenaran itu sirok bainal haq wal batil itu selalu, bersaing di pikiran kita, di hati kita, ya di pemikiran kita, di nafsu kita, nafsul mutmainnah atau nafsul lawamah gitu ya. Jadi nafsu untuk condong kepada kebaikan, kejelekan, ada surga dan neraka, itu semuanya adalah, persaingan. Demikian pula, bisnis itu. Itu mungkin ada Siap. yang perlu didiskusikan. Iya, Yang kedua artinya ya, gini, Pak Rusli, mohon izin, ini saya ya, sambil bertanya-tanya juga nih Pak Rusli. Kalau salah menentukan kompetitor, iya bisa salah jurus juga gitu ya Pak Rusli ya? iya otomatis otomatis. Jadi kita, ndak bisa ya artinya salah semua gitu. Artinya gini, nanti kalau kita menentukan kompetitor salah beda gitu ya misalnya ya, market, apa, customer-nya pasti akan beda. Kemudian, masalahnya di customer itu akan beda. Masalah, customer itu adalah orang yang
kepingin menyelesaikan masalahnya dia ya, kemudian akhirnya dibantu oleh, toko ataupun oleh jasa ataupun oleh, pengusaha itu ya. Nah, kalau kita salah menentukan, pesaing, ya akhirnya tidak ada manfaatnya kita teliti, kemudian kita pelajari pesaing itu ya ndak ada manfaatnya gitu. Itu sih Mas Rizal yang saya pahami ya, mungkin ada Iya, yang lain siap siap. apa-apa. Artinya kalau kalau kita bangun bisnis warung makan di pinggir jalan, kompetitor siapa? McDonald. Nah, kan keliru ya Pak Nah, Rusli. Iya, ini ada pertanyaan, 2 pertanyaan tapi saya gabung Pak Rusli. Ini berkaitan oke. dengan slide yang ada di sini ini. Jadi kita tahu Pak ini kalau semua mau bisnis, buka bisnis apapun itu sudah ada kompetitornya kan itu ya. Ya, Artinya mau buka bisnis A sudah ada yang gede, bisnis B sudah ada yang gede. Nah, kiatnya untuk tetap fokus dan istiqomah di bisnis itu Pak Rusli. Nah, artinya ini ada pertanyaan selanjutnya dari teman kita di Sidoarjo. Artinya apakah Ailing Group ini punya blueprint itu yang benar-benar kuat untuk katakanlah 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan agar apapun kendalanya, kompetitor siapapun itu kita tetap istiqomah di prosesnya itu Pak Rusli. Pripun Pak Rusli? oke oke. Itu saya biasa pakai ini, apa, sebentar ya saya lihat supaya enggak salah. Saya biasa pakai itu, ada Porter itu, membuat, 5 kekuatan ya. Artinya kita harus melihat, 5 kekuatan. Juga dari Pak Epi itu ada 7, high potential business ya. Salah satunya adalah kita melihat, ini ya, kita melihat gap-nya ya, gap-nya itu gini, gap-nya antara, eee, kesulitan orang gitu ya, keinginan orang untuk menyelesaikan permasalahannya dan kita melihat, produk ataupun jasa yang sudah ada di masyarakat kita itu sejauh mana melayaninya. Jadi antara gap antara keinginan customer dan, eee, pelayanan ataupun barang yang dijual ataupun yang diberikan kepada calon customer itu gap-nya jauh apa enggak. Nah, semakin tinggi gap-nya, itu semakin peluangnya akan semakin, besar gitu ya. Contoh misalnya, di industri kesehatan mata itu saya selalu mencari peluang yang, tidak yang sedikit kompetitornya gitu ibaratnya. Misalnya saya perdalam lagi tentang cangkok kornea. Ini belum ya di National Center, tapi next ke depan saya sudah punya ahlinya, kemudian kita tambah teknologi, kemudian kita tambah itu banyak ternyata orang-orang yang membutuhkan cangkok kornea, misal begitu. Kemudian tadi untuk nata mata kita harus mencari, eee teknologi-teknologi terbaru. Ternyata ada beberapa teknologi untuk memperlambat minus gitu ya untuk anak-anak. Makanya kita membuat, myopia care ini masih dalam taraf R&D. Kemudian ternyata ada lensa yang bisa, eee, memperkecil minusnya supaya tidak tambah, apa, minus ya. Percepatan itu bisa kita ternyata ada dari kacamata, ada dari obat atropin, kemudian ada, ortoke dan sebagainya. Nah ini teknologi. Nah demikian pula dengan, usaha-usaha yang lain gitu ya. Salah satu benchmark-nya mungkin kita juga bisa di luar negeri ya. Semakin gap-nya semakin tinggi, kita masuk ke industri itu. Nah, kemudian kalau dari, Pak Epi ada itu, kemudian yang kedua itu ada nah bisnisnya itu, lagi, booming nggak sekarang, itu sangat berpengaruh ya. Misalnya, beberapa tahun lalu misalnya booming, ibadah umroh gitu ya, tapi kalau sudah booming banyak memang akhirnya, red ocean gitu ya. Jadi kita mencari, yang blue ocean gitu ya. Jadi itu memang karakter dari pengusaha kita harus benar-benar bisa, melakukan riset ya, baik itu dari data, sekarang ada ChatGPT dan sebagainya bisa, menambah, pengalaman kita. Nah, kalau dari Porter itu ada 5 force Porter ya, 5 kekuatan Porter. Jadi yang pertama adalah kekuatan, pendatang baru. Nah, kira-kira bisnis ini seperti makanan gitu ya, pendatang barunya kan banyak sekali, ya. Nah ini kita nilai bahwa bisnis itu pendatang barunya banyak, kita kuat enggak untuk menghadapi pendatang-pendatang baru yang banyak. Makanya value kita harus kuat gitu ya. Kemudian,
dari sisi pemasok ya. Kalau kita makanan kemudian kita mempunyai suatu, ramuan yang dapat dari luar negeri, kita menjadi agen utama dan tidak boleh orang lain, mengageni ya, dan di luar negeri sudah booming gitu misalnya rasanya yang enak gitu ya, kemudian kita tes di sini cocok. Nah itu kita negosiasi bahwa pemasok tunggal, nah kita akan kuat gitu ya. Nah berarti ini kekuatan kita ya, tapi kalau pemasok itu punya, ke A, ke B, ke C, ke D gitu, wah kita harus bersaing dengan A, B, C, D. Kemudian kita agak turunkan, berarti kita tidak kuat di situ gitu ya. Nah kemudian lihat lagi seperti Mas Heri, Pak D tadi, substitusi enggak produk itu. Kalau misalnya hanya itu yang bisa menyelesaikan masalah ke customer, kemudian tidak ada lain selain barang itu, nah kita kuat, bisnis itu akan bisa long term gitu, susah ditiru misalnya. Nah, itu kita bisa long term. Kita membuat suatu alat, kemudian kita patenkan, yang tidak bisa ditiru di orang lain, sehingga dan tidak bisa disubstitusi oleh barang lain. Nah, itu mempunyai sebuah kekuatan. Nah, kekuatan berikutnya adalah pembelinya, customer-nya, yang membutuhkan itu banyak apa sedikit gitu ya. Jadi, misalnya kita membuat sebuah warung yang tidak ada warung di sekitar di situ, otomatis kan pembelinya akan pasti, rame gitu ya, karena banyak orang yang, membutuhkan, warung makan gitu ya. Jadi Five Four Porter itu yang pertama tadi adalah kekuatan kita untuk, pendatang baru itu, sedikit gitu ya, kita kuat, kemudian kita negosiasi dengan pemasok, itu kita mempunyai kekuatan. Kemudian ada enggak produk substitusi, kemudian untuk pembelinya itu kita punyai, apa, keinginan pembeli itu untuk bisa menyelesaikan masalah itu sangat, kuat, sehingga kita otomatis kalau kita bisa menyelesaikan masalah dari pembeli itu, maka atau pelanggan itu, maka kita bisa karena yang membutuhkan banyak, otomatis harga itu akan mengikuti, akan bisa harga lebih mahal gitu ya. Pendatang baru yang, jarang dan persaingan antar industri sejenis. Jadi 5 five force porter itu bisa untuk kita analisa, untuk kita memastikan bahwa industri kita itu akan, long life apa, sustain apa enggak gitu ya. Itu mungkin, Mas, Oke, Rizal. siap siap siap. Ya artinya kita nggak perlu takut dengan persaingan gitu ya, kompetitor, tapi itu justru malah membuat kita harus kuat untuk inovasinya Pak Rusli, untuk Ya, punya blueprint jangka panjangnya. Mohon izin Pak Rusli sebelumnya, ini ada 2 sponsor Pak Rusli. Ada oh 2 ya ya, sponsor dulu sebelum kita lanjut poin yang terakhir, yang ketiga nanti ini. Sponsor yang pertama, teman-teman kalau ada berkebutuhan untuk lasik atau apapun bisa ke National Eye Center ya. oh sorry, Itu di Surabaya. Kalau NEC masih ada di Surabaya Surabaya saja saya. ya? Oh, masih Ya di Surabaya Surabaya aja aja ya? Mas Rizal, Di Permata Surabaya. Utama juga ada yang lainnya, tapi monggo datang ke Surabaya. Jadi itu sponsor yang pertama Pak Rusli. Jadi yang kedua mohon izin saya share screen, lagi, ini ada teman-teman. Jadi, salah satu rangkaian acara kita malam hari ini nggih, kita posisinya, ada satu, jadi gini, kalau kalau di IIBF itu, jadi kita posisinya ada jenjang kaderisasi di IBF. Jadi di Indonesian Islamic Business Forum ada jenjang kaderisasi, dan kaderisasi di IBF ada pintu masuk yang namanya Beehive. Jadi Beehive Value Business Owner. Dan insya Allah di Surabaya Raya akan ada Beehive untuk angkatan ke-5 gitu nih. Nah ini insya Allah nanti Pak Rusli juga ngajar lagi di sini. Oh, Jadi sekali lagi IBF bukan sekedar komunitas membangun, jadi kita bukan komunitas workshop, insya Allah enggak. Kita ingin membangun pengusaha yang kuat, insya Allah salah satunya kita kepingin seperti Pak Rusli punya bisnis yang benar-benar entrepreneur. Ini adalah tanaman kita untuk di dunia dan di akhirat nanti, insya Allah seperti itu. Dan ini info sekilas ya, untuk teman-teman semuanya, terutama yang di Surabaya Raya. Ini karena di Surabaya, jadi monggo. Jadi sekilas ada satu pesan ini, purpose IIBF. Kenapa sih IIBF itu hadir? Guru kita Pak Ebi Trenggono dan juga kami murid-muridnya, bahwa IBF itu ingin membangun kejayaan bangsa dengan menciptakan para pengusaha yang insya Allah pengusaha yang berbisnis sebagaimana pebisnis kelas dunia, amin, insya Allah seperti itu, dan amin. berperilaku sebagaimana muslim yang bertakwa. Dan info nanti, di awal Desember insya Allah Ji, akan ada Beehive. Jadi Beehive itu 8 kali pertemuan rutin dan akan berganti-ganti pemateri, dan tujuannya adalah
ini sebenarnya kalibrasi untuk menjadi kader di IPF dan insya Allah monggo barangkali ada yang, berkenan untuk join di acara Beehive ini, kita mulai insya Allah di awal Desember. Jadi seperti itu, ada beberapa materi yang salah satunya mungkin akan diisi Pak Rusli lagi sepertinya Mas Lia, Oh, itu. di Surabaya insya Allah seperti itu. Jadi ada beberapa Vikots yang akan mengisi juga di acara ini nanti. Dan ujungnya adalah leader forum. Jadi leader forum ini sebetulnya kita butuh kalau kita bisnis kan maraton jangka panjang ya Pak Rusli ya. Kita butuh support system salah satunya adalah leader forum seperti ini. Kita akan dikumpulkan dengan teman-teman pengusaha yang akan fokus membangun pertumbuhan diri kita, keluarga kita, bisnis kita dan juga termasuk kontribusi kita untuk agama dan bangsa. Jadi info sekilas seperti itu di Surabaya, monggo barangkali ada teman-teman panitia yang dibantu di chat, barangkali ada yang ingin mendaftar 8 kali pertemuan insya Allah di Luminor Surabaya. Sekali lagi, kalau di IPF, kalau katanya Pak Happy Trenggono itu, ikutilah orang-orang yang tidak mementingkan bayaran. Insya Allah semuanya akan kita gunakan untuk pelaksanaan acara saja 8 kali pertemuan di angka 2 juta itu. Dan selebihnya kita bertumbuh bersama untuk Bismillah menjadi pengusaha yang kuat itu dan mengambil tanggung jawab kehidupan insya Allah seperti itu. Jadi monggo barangkali membangun diri keluarga bisnis agama dan bangsa bareng IIPF Surabaya yang insya Allah akan dimulai Desember. Jadi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik monggo bisa bergabung di Beehive. Jadi ini pintu masuk untuk jenjang kaderisasi di kegiatan IIPF. Nah itu. Jadi dua sponsornya itu Pak Rusli, kita lanjut lagi materinya. Jadi mohon izin sebentar. Ada 3 pertanyaan fundamental. Jadi yang pertama, siapa target market kita? Terus kemudian siapa kompetitor kita? Dan nah ini yang terakhir ini saya juga nggak hafal, biar Pak Rusli saja yang melanjutkan materinya ini. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Monggo Pak Rusli. Dalam bisnis itu yang dikatakan Pak Rizal tadi ya, jadi komunitas itu sangat penting ya. Salah satunya komunitasnya di IVF Video. Saya juga sangat merasakan manfaatnya. Jadi di IVF ini memang benar-benar membangun karakter ya pengusahanya itu. Bukan di IVF itu kan ada komunitas yang pembicaranya itu seorang motivator aja gitu ya. Kemudian tidak memiliki bisnis. Kalau yang di IBF itu insya Allah real pebisnis semua gitu ya, Mas Rizal ya. Insya Allah seperti itu Pak Rusli. Kita Nah, belajar jadi pengusaha yang sesungguhnya. Pak. ya, jadi eh, dalam budaya kita ya, itu istilahnya kita nyantrik gitu ya. Kalau kiai itu kan biasanya ada orang-orang yang nyantrik di kiainya ya. Memang benar-benar kiai yang ikut di santri ya. Jadi mudah-mudahan itu menjadi budaya kita ya. Jadi di IPF itu kelebihannya salah satunya adalah karena kita sama muslim, kemudian kita ya ingin berbagi gitu ya. Jadi bukan untuk mencari penghasilan dari pembicara dan juga kita insya Allah semuanya di IPF ini saling berjuang untuk dakwah ya. Jadi mudah-mudahan komunitas ini salah satu penunjang kita untuk tumbuh ya. Salah satu untuk membuat korporasi salah satunya adalah komunitas. Terus saya ingatkan juga untuk bisa tumbuh korporasi itu juga harus ada support keluarga ya. Keluarga ini sangat penting sebagai Mas Rizal tadi membangun diri, keluarga, bisnis, agama dan bangsa itu dalam satu tarikan nafas gitu ya. Jadi artinya support keluarga. Nah, ini saya pesan kepada semua yang hadir di sini, keluarga itu bagaimana keluarga ini adalah support di bisnis kita ya. Jadi bisnis kita itu melayani keluarga, bukan keluarga itu untuk kita pentingkan untuk mengembangkan bisnis. Tidak ada manfaatnya bisnis itu besar tapi keluarga kita bermasalah. Tapi rata-rata biasanya ya Mas Rizal ya, kalau eh, keluarganya bermasalah, wah bisnisnya biasanya pasti bermasalah. Oleh karena itu sering dalam treatment gitu pada saat ada bisnis bermasalah, kita nanyanya hubunganmu dengan istrimu gimana, hubungannya dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara, tentang keluarga itu sangat penting. Kemudian juga untuk support system itu adalah tim yang kuat gitu ya. Nah, kemudian selain tim yang kuat, ada mentor. Mentor itu bisnis yang sejenis ya, yang omsetnya di atas kita. Nah, itu biasanya, nah, dan di DPF banyak gitu ya, kita bisnis apapun, insya Allah ada yang bisa lebih tinggi omsetnya, lebih pengalaman,
Dan itulah yang bisa menjadi, mentor kita ya, dan itu adalah salah satu kelebihan di IPF. Yang berikutnya, untuk support system yaitu, eee tokoh spiritual yang kita percayai gitu ya. Kita percaya kepada kita yakini untuk bisa membantu spiritnya, entah itu dari kalangan NU, Muhammadiyah, kalangan yang lain, monggo silakan. Kita di IPF insya Allah tidak terkotak-kotak pada salah satu kefahaman atau khilafiyah ataupun persoalan-persoalan tentang Kiai A, Kiai B, Kiai C semuanya bisa sesuai dengan anggota IPF yang diyakini yang untuk membantu pertumbuhan secara spiritual di dalam masing-masing bisnis kita. Nah itu mudah-mudahan di IPF insya Allah ada semua. Nah kemudian yang ketiga ini ya, sebagaimana yang pertama adalah target market, kedua adalah terkait masalah kompetitor. Nah yang ketiga itu apa yang kita berikan. Istilahnya itu kalau saya sering mengutarakan bahwa value itu, pertama harus kita, ciptakan ya, kemudian kita deliver ya, kepada tim dan juga value itu kita deliver kepada calon customer kita ya, customer dan calon, customer kita ya. Jadi istilahnya adalah COD ya, kita creating, kita bentuk value itu sesuai dengan, keinginan start with why-nya dari pengusahanya gitu ya. Kalau di kita, Ailing Group itu value-nya adalah meaningful life ya. Jadi bagaimana menjadi kehidupan kita lebih, bermakna dan itu kita, rumuskan, kemudian kita creating, kita, buat, kemudian kita offering, kita tawarkan, dan kita deliver ke semua, tim. Dan juga kita deliver ke semua stakeholder gitu ya, baik ke penentu kebijakan, ke calon customer, ke edukasi dan sebagainya. Dan budaya kita di dalam Ailing itu adalah profesional, karena kita di bidang kesehatan ya harus profesional, mengikuti aturan, komplain pada aturan yang bagus, yang rigid gitu ya. Kemudian kita edukasional karena kita kepingin bahwa di Ailing Group itu meaningful life dan juga bagaimana kita bisa melakukan edukasi kepada semua kalangan, baik antar dokter, antar perawat, itu harus tumbuh bersama tentang kemampuan skillnya gitu ya. Saya teringat ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah gitu. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jangan sampai kita punya ilmu pengetahuan tidak beramal kepada orang lain, sehingga orang lain itu yang seharusnya bisa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, malah tidak bisa diangkat derajatnya karena skill-nya tidak nambah, karena kita gitu ya. Karena kita tidak berikan ilmu kepada yang lain. Nah itu kan bagaimana dosa kita yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai khalifah tidak memberikan ilmu itu kepada, orang lain ya. Jadi di IPF itu ada proses untuk tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Kita saling belajar dan mengajari gitu ya. Orang yang mengajari, tapi juga orang yang selalu belajar. Mudah-mudahan di IPF ini ada komunitas semacam itu yang saling support satu sama yang lain. Dan itu salah satu yang menjadi value daripada Ailing Group. Nah, value-value ini tergantung dari pengusahanya, orang bisnisnya gitu ya. Dan value itu kita tawarkan kepada, semua calon customer kita, customer maupun juga kepada tim kita gitu ya. Next, Mas Rizal. Wah, sudah hampir 1 jam ini. Nah, value itu, eee, jadi kita bermain itu memang kalau kita hanya menjual produk gitu ya, akan berat gitu ya. Apalagi kita menjual harga gitu ya. Misalnya di Lasik gitu ya, atau di tempat lain misalnya makanan gitu ya. Kalau biasanya harga dicoret 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 gitu ya, diskon-diskon dan sebagainya akan menimbulkan tidak trust gitu masyarakat. Apalagi terkait masalah jasa, terkait masalah sesuatu hal yang, servis gitu ya. Kadang-kadang ini agak susah gitu ya, atau kita memang, menjual, value gitu ya.
Jadi ini sangat menentukan ya, bagaimana kita bermainnya, seperti apa gitu ya. Kalau kita hanya menjual produk, kalau kita hanya menjual harga tapi tidak menjual value, kita akan berat gitu ya. Next gitu, Mas. Nah, sebenarnya value itu adalah benefit dibagi dengan harga gitu ya. Jadi kadang-kadang harganya mahal gitu ya. Seolah-olah mahal, tapi kalau benefit yang didapatkan oleh customer itu sangat besar terhadap service, terhadap hasilnya, terhadap kepuasan, ada wow effect gitu ya, yang sangat luar biasa, maka value itu otomatis akan meningkat juga ya. Jadi kalau kita fokus pada deliver value yang kuat, maka sebenarnya harga itu tidak masalah ya. Dan ini memang kita diskusikan terus-menerus ya. Jadi ada seorang ekonom itu mengatakan bahwa bisnis itu adalah harga gitu ya. Penentuan harga jual itu adalah bisnis. Karena penentuan harga jual itu yang menentukan banyak sekali gitu ya, mulai dari pesaing, kemudian tingkat produktivitas, kemudian kita menentukan HPP-nya seperti apa dari sisi keuangan, dari sisi marketing itu benefitnya seperti apa, dari sisi kualitas pelayanan dan hasil yang kita berikan seperti apa. Nah, itu semuanya akan dirumuskan dalam harga itu. Ya, penentuan harga itu adalah penentuan kompleksitas daripada bisnis. Bisnis itu adalah harga sebenarnya. Dari harga itu akan mencerminkan benefit, mencerminkan value, mencerminkan pelayanan, mencerminkan semuanya. Itu ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana kita menetapkan harga itu sendiri. Karena itu harga yang terkait dengan benefit dan value ini sangat penting ya. Jadi bukan hanya sekedar oh kita menentukan harga tanpa adanya sebuah alasan yang kuat untuk mengapa dan harga itu kita pastikan di situ. Ada sesuatu menarik misalnya. Ada cerita istri saya, ada seorang dokter itu eh, sebenarnya dia menjual vaksin pada saat itu. Ada 3 vaksin, A, B, C. A misalnya 100, kemudian B itu 150, C itu 200 gitu ya. Ternyata yang laku itu yang 150 gitu ya. Yang 100 enggak laku. Yang 200 enggak laku. Yang paling banyak yang laku 150. Padahal barangnya sama gitu, hanya dilabeli aja yang beda gitu ya. Jadi itu apa taktik, kemudian strategi, kemudian juga bagaimana kita mengetahui target market, kompetitor, dan value yang kita tawarkan itu menjadi sebuah keunikan yang harus diramu oleh pengusaha itu sendiri. Next, Mas Rizal, ada lebih dari ini ya. Next, next ini, next supaya kita. Nah, salah satu value tadi ya kita kalau bahas value ini kita otomatis kita harus mendefinisikan diferensiasi daripada produk kita gitu ya. Kita supaya bisa mengetahui bagaimana mereka bersaing. Artinya kompetitor itu seperti apa sih? Yang diterima oleh customer kita itu seperti apa? Kita harus mengetahui seperti gambar ini ya. Jadi kita harus mengetahui kompetitor kompetitor itu seperti apa, harganya berapa, diferensiasinya seperti apa, kemudian benefitnya apa gitu ya. Kemudian value yang kita berikan apa? Apa perbedaan mereka dengan apa perbedaan yang mereka tawarkan. Kita harus mengetahui, kita ramu semuanya informasi, harga, kemudian benefitnya, value-nya apa gitu ya, harganya berapa gitu. Jangan sampai nanti kita hanya melihat kadang-kadang kita melihatnya itu wah dari sisi harga, oh pantas sana lebih murah gitu ya. Oh pantas sana modalnya besar. Akhirnya kita menimbulkan tidak semangat dan down duluan gitu ya. Next Mas Rizal. Nah, ini contoh-contoh gitu, Clear, kemudian odol, fresh, dan gigi putih gitu, dari produk-produk yang lain. Terus, nah kadang-kadang 3 kesalahan memilih diferensiasi gitu ya. Nah, ini maksudnya adalah, eee, jadi kita harus menggabungkan di semua aspek gitu ya. Jadi jangan sampai kita diferensiasi hanya masalah harga aja. Oh, ada produk-produk lain mahal-mahal kemudian kita murahkan gitu ya. Kemudian
diferensiasi hanya sisi kreativitas saja gitu ya. Kemudian kita hanya melihat dari kualitas saja gitu ya. Jadi ini memang ada suatu, benang merah antara kualitas, kreativitas, harga, kemudian yang lainnya juga ya, tentang pelayanan, tentang yang lain, bukan hanya fokus pada salah satu dari, hal ini. Kemudian saking kreativitasnya, kemudian kadang-kadang kita, memberikan benefit atau biaya yang mahal, ternyata benefit itu ternyata tidak dibutuhkan oleh target market kita, gitu ya. Kita menambahkan fitur-fitur yang ternyata itu tidak dipakai, ya percuma menambah biaya tapi akhirnya tidak dipakai. Mending kita cari memang fitur yang tidak besar biayanya, tapi itu yang dibutuhkan oleh customer kita. Nah, gitu. Ternyata customer kita tidak, memilih diferensiasi karena harga murah. Nah, itu kadang-kadang kita langsung menyimpulkan bahwa, oh, diferensiasi kita harganya harus murah gitu ya. Nah, ini memang, seninya kita berusaha sebagai owner bisnis itu, yaitu kita mencari diferensiasi itu memang, bukan satu 2 hari ya, tapi selalu kita ukur terus-menerus gitu. Next, Mas Rizal. Nah, ini, langkahnya ya, salah satunya untuk positioning, memilih ide sederhana yang bisa memisahkan kita dan kompetitor, gitu ya. Kemudian trust building, memiliki bukti mendukung bahwa positioning kita adalah nyata dan bisa dipercaya, ya. Awareness creation, membangun awareness agar customer menyadari perbedaan kita. Nah, itulah, strategi diferensiasi, bukan hanya masalah kreativitas, bukan hanya masalah harga, dan bukan hanya masalah, kualitas gitu ya. Kadang-kadang yang saya sebutkan tadi ya, ternyata, kita menambah kreativitas, ternyata orang malah, eee, nggak aware terhadap perbedaan kita dengan pesaing yang lain. Ternyata kita tidak bisa menumbuhkan perbedaan kita sama sama pesaing lain, ya. Ternyata dengan adanya kualitas yang kita naikkan dengan harga yang lebih murah, ternyata orang, tidak percaya gitu. Masa barang segitu bagusnya harganya kok murah gitu. Akhirnya tidak menimbulkan, kepercayaan. Padahal, positioning itu adalah atau diferensiasi itu adalah salah satunya adalah bagaimana positioning kita nyata dan bisa dipercaya. Dan positioning itu adalah bagaimana Anda membedakan produk jasa Anda dengan, di benak prospek Anda gitu ya, di benak prospek Anda. Jadi positioning adalah bagaimana Anda membedakan produk atau jasa Anda di benak prospek Anda. Jadi, kalau kita bisa, melakukan 3 hal itu, ya, satu 2 3 ini, dan kita bisa membuat, positioning di dalam benak customer kita, nah itulah yang akan kita kuatin. Itulah value yang akan kita bisa untuk melakukan, leverage yang akan kuat. Nah itu kita cari terus-menerus ya. Next. Nah ini contoh 5 ide diferensiasi ya, ini ada sekolah, next. Kemudian ada heritage ya, Sari Ayu, ini kan, menggambarkan apa yang ada di benak kita gitu ya. Terus next. Next, terus. Space market terus. Nah, ini ya. Nah, kita tadi saya katakan COD ya, bagaimana kita creating value, kemudian kita offering, dan kita mengkomunikasikan, kita deliver value itu. Jadi, mengkomunikasikan value itu jual benefit, bukan fitur ataupun produk ya. Edukasi customer pentingnya value yang Anda tawarkan, kemudian ada comparison list gitu ya, perbedaan customer pelanggan yang orang lain dengan pelanggan kita itu seperti apa. Kemudian sekarang itu ada customer bill of right, jadi kebebasan hak customer itu harus kita lindungi. Kemudian kita mengkomunikasikan positioning kita itu seperti apa, karena positioning itu sangat menentukan bagi, value yang akan kita tawarkan, gitu. Next, Mas Rizal. Nah, ini ya. Nah, pada saat, kadang-kadang gini, bisnis itu kadang-kadang boom gitu ya, meledak. Nah, jangan lupa bahwa pertumbuhan
pertumbuhan tidak terduga tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu kita harus membangun fundamentalnya. Salah satu membangun fundamentalnya adalah bagaimana kita menguatkan value dari produk kita itu sendiri. Next, sudah ya, Mas Rizal? Oke, Slide-nya cukup sambung. ya. Nah, ini ditutup dengan closing statement-nya Pak Happy Trenggono di slide ini yang luar biasa ya. Pertumbuhan tak terduga tidak akan bertahan lama dan tugas kita sebagai business owner bangun fundamentalnya. Dan ini panjang ya Pak Rusli ya, kalau misalkan mengaca di National Eye Center gitu ya. Membangun fundamental ini luar biasa. Jadi itu tadi ngapunten tadi ada yang ini ya, yang saya informasikan terkait ayo monggo bergabung dengan IIBF, bisa lewat pintu masuk yang akan kita buka sebentar lagi untuk jadi kader IIBF di acara Beehive yang Surabaya Raya ini. Dari yang mungkin di Sidoarjo ataupun di Gresik bisa gabung dengan Surabaya Raya nantinya. Saya buka pertanyaan ya Pak Rusli ya, Oh iya, iya. yang langsung bisa tanya langsung mawon. Jadi bisa langsung kita Oke. open mic, barangkali ada yang langsung kepingin tanya dengan Pak Rusli. Nah ini yang ikut alhamdulillah tadi 170 lebih Pak Rusli. Nah ini banyak kader-kader juga dan juga banyak yang baru mungkin kenal IIBF melalui acara ini. Monggo bisa raise hand, bisa angkat tangan, bisa langsung tanya ke Pak Rusli sambil saya pilah dan pilih. Ada yang bertanya via chat Zoom tadi. Tadi ada yang mau bertanya lewat apa namanya langsung ke Zoom, monggo. Tadi ada yang sempat angkat tangan, cuman dilanjut dengan materi selanjutnya. Ya, ini ada pertanyaan ini Pak Rusli. Dari ini saya acak random mawon nggih, dari yang agak atas dulu sebentar. Eh, izin saya pilih dulu. Eh, Nah ini Pak Rusli, ini penting ini Pak Rusli. Dari Bu Sri Wahyuningsih, ya ini pertanyaannya luar biasa. Izin bertanya Pak Rusli, bagaimana memilih bisnis yang pas untuk kita garap? Karena bisnis kita belum begitu berhasil, terus melirik bisnis yang lain yang sudah berhasil. Nah, kita itu ini Pak Rusli, sudah tertarik dengan bisnis yang lain tadi itu, saat bisnis kita belum terlihat hasilnya. Monggo Pak Rusli, masih kemit mic-nya. Yeah. Oke, oke. Terima kasih, Mas Rizal. Nah, ini menurut saya sih, jadi bisnis itu kadang-kadang ya biasalah, sampai sekarang pun kadang-kadang kita tertarik ya, apalagi wah untungnya besar, kelihatannya gampang, pasarnya luas gitu ya. Kemudian kita pas ada uang gitu ya, kadang-kadang kita tertarik ya. Tapi coba kita lihat ini ya yang saya sambungkan tadi ya tentang 5 kekuatan Porter itu. Itu kita analisa kira-kira ini layak enggak gitu ya. Kemudian ada juga yang tools lain selain itu saya bisa pakai ada di Jepang itu namanya saya buka dulu ya. Itu namanya Ikigai. Ikigai. Ikigai itu bagaimana kita ini sebenarnya bukan untuk bisnis ya, tapi untuk kehidupan. Tapi ini bisa kita terapkan untuk bisnis. Yang pertama, nah bagaimana bisnis itu sesuai dengan passion kita gitu ya. Passion kita itu adalah gabungan dari apa yang kita lakukan itu kita cintai, bisnis itu kita cintai, dan yang kedua adalah bagaimana kita mampu enggak dengan skill kita, kemampuan kita itu bisa menghasilkan barang atau jasa yang terbagus gitu ya, terbaik gitu. Artinya kalau kita melakukan bisnis, sesuatu bisnis yang kita cintai, kita senangi, ya ciri-ciri yang kita senangi itu ya kita mudah melakukan daripada orang lain, kita bisa menghasilkan sesuatu yang excellent, kemudian bermakna atau bermanfaat bisnis itu. Nah, kemudian kita melakukan dengan enjoy gitu ya. Jadi itu salah satu syarat kita kalau masuk bisnis, kita cari yang sesuai dengan passion kita. Passion itu sekali lagi yang kita cintai dan yang kedua adalah kita bisa menghasilkan produk yang terbagus dibanding dengan
produk sejenis yang ada di pasaran. Ya, kita lihat itu mampu tidak kita lakukan ya, baik barang maupun jasa. Kemudian yang kedua adalah profesional gitu ya. Tadi passion yang pertama, kemudian profesional. Profesional ini dalam Ikigai itu gabungan antara barang yang bagus tadi atau jasa yang bagus tadi yang sudah kita buat sesuai dengan passion kita, itu ada harga yang menarik dan menimbulkan untung yang lumayan besar gitu ya. Artinya ada orang yang rela untuk membayar produk kita. Ya, jangan sampai kita membuat sesuatu hal yang bagus, kita senang gitu ya, kita merasa ini adalah sebuah karya yang bagus, ternyata tidak dibutuhkan orang. Ternyata tidak ada orang yang membeli produk kita. Ya, masakannya enak dan sebagainya, ternyata yang cocok ya keluarga kita atau yang cocok ternyata orang lain tidak cocok sehingga tidak ada yang suka, tidak ada yang beli ya. Itu juga tidak profesional namanya. Nah, kita cari yang sesuai dengan passion, kemudian yang profesional. Yang ketiga adalah vocation. Jadi adalah itu pekerjaan kita. Nah, pekerjaan kita itu adalah bagaimana orang bisa membeli barang kita atau jasa kita dan kita melihat peluang di masyarakat itu adalah dibutuhkan ya, dibutuhkan oleh banyak masyarakat, dibutuhkan oleh dunia gitu. Ibaratnya begitulah. Jadi itu adalah sesuatu hal yang akan bisa kita kerjakan pada saat ada orang yang mampu untuk membeli ya karena produk kita, kemudian di sana itu banyak orang-orang yang membutuhkan barang kita. Nah, yang keempat itu mission. Mission itu adalah kebutuhan masyarakat banyak dan kita bisa menghasilkan suatu barang yang kita cintai tadi gitu ya. Jadi antara mission, passion, profesional dan vocation itu menjadi sebuah kesatuan. Nah, ini kalau itu semua kita nilai dan kita bisa meramu, oh ini bisnis ini cocok akan kita lakukan gitu. Jadi kita tidak mudah terpancing oleh bisnis-bisnis yang seolah-olah itu menguntungkan. Kadang-kadang kita tidak tahu detailnya gitu, kita tahu hanya beritanya gitu ya. Kadang-kadang kan yang disampaikan itu kan yang enak-enak, yang tidak enak kita tidak paham gitu. Gitu Mas Rizal. Iya. Iya, siap siap. Artinya ketika sebelum melirik bisnis lain dan menilai bisnis yang sekarang belum berhasil, jangan-jangan belum dilakukan seperti tadi ya Pak Rusli, nggih? Nah, Belum iya, ya kita belum profesional, belum maksimal untuk. passion-nya belum dimaksimalkan ngoten nggih? Nah, iya, iya. Iya, siap siap siap. Wah, ini artinya, apa namanya, prosesnya panjang, jangan-jangan belum belum dilakukan maksimal, sudah ngelirik yang lainnya gitu ya. Nanti ketemu yang lainnya ternyata susah juga. Pindah pindah yang sama, pindah yang lain, oh ternyata tidak sesuai, tidak segampang yang dibayangkan gitu, ketemu kesulitan yang lainnya lagi. Ada Siap siap. suatu anu juga sih apa suatu pemeo ataupun suatu ungkapan gitu ya. Kalau kita bisnis dengan yang sama, itu kemungkinan berhasilnya itu faktor kali, tapi kalau kita bisnis baru, itu biasanya keberhasilannya adalah faktor tambah gitu ya. Artinya lebih susah lah intinya. Mmm, nggih Mulai nggih dari nggih. start awal lagi gitu. Siap siap siap. Artinya kalau kalau secara Pak Rusli sendiri memang akan fokus di seputaran industri Ya, mata ya Pak Rusli ya? makanya. Mata. Akan lebih mudah menurut saya sih ya, daripada saya. Iya, iya iya. Artinya ketika mau riset pengembangan bisnisnya bisa lebih tajam menggarap pasar ke bawahnya ya Pak Rusli? Ya, Ada yang mau bertanya lewat ini, call video langsung bisa raise hand barangkali bisa langsung tanya ke Pak Rusli, karena sebetulnya kalau secara waktu, nah ini sudah jam 9 ternyata, ini iya sudah cepet cukup. cepet sekali ini, nggih. Jadi sekali lagi sponsornya tadi nggih, teman-teman barangkali ada yang ingin gabung bareng-bareng belajar, insya Allah karena sekali lagi Pak Happy sempat dan selalu mengingatkan bahwa membangun bisnis itu bukan sprint, bukan lari jarak pendek cepat, Oh ya, bukan dulu-duluan menang gitu ya. Artinya kita bangun prosesnya itu panjang, ini adalah maraton untuk membangun yang kuat, insya Allah seperti itu. Dan salah satu benar kata Pak Sli, kita butuh support system. Salah satunya ada di komunitas ini, insya Allah di IBF. Di Surabaya Raya akan mengadakan Beehive, dan ini pintu masuk kaderisasi untuk di Surabaya. Ada satu pertanyaan lagi Pak Rusli, kalau nggak ada yang via ini, ada chat yang lainnya,
Nah, ini yang saya bacakan yang terakhir saja Pak Rusli. Kalau bagi Pak Rusli sendiri, yang dimaksud fundamental itu yang mana Pak Rusli? Kalau dari bisnisnya yang jenengan lakukan saat ini, fundamental itu yang bagian mana toh? Ini, monggo Pak Rusli. Iya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Mas Nggih Rizal, nggih, supaya siap. penasaran, supaya ngikuti, topiknya gitu ya, ketemu saya lagi Nggih, ya. Saya juga ada janjian soalnya, mohon maaf. siap siap siap. Nggih Ya, eee, bisnis fundamental itu menurut saya yang saya utarakan tadi ya, bahwa terkait masalah mindset itu sangat penting ya. Kemudian yang kedua bahwa kita untuk menggerakkan ekonomi ini, ekonomi Islam tentunya harus ada pengembangan SDM. Kemudian adanya kebermanfaatan dan adanya, niat untuk, bersaing fastabiqul khairat untuk menguasai sumber daya sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi jangan sampai, sirok bainal haq wal batil itu, kita kalah gitu ya. Bagaimana kita mengusung kebenaran, kita harus menambah, sumber daya yang harus kita kuasai gitu ya, karena kita sebagai khalifah. Kalau dari sisi teknis, pengelolaan, itu menurut saya harus kita kuatin tentang, leadership, karena seorang leader itu kalau di dalam teori Maxwell itu ada beberapa leader ya. Kalau yang pertama paling rendah, itu kita bisa tes nanti di masing-masing leader kita, baik manajer maupun, senior manager atau bahkan direktur kita, itu apakah mampu direktur kita itu bukan hanya sekedar leader tapi karena posisi gitu ya. Leader karena posisi itu karena jabatannya posisinya seorang direktur harus ditaati, harus diikuti, dan harus, apa, ya, sebagaimana direktur, tapi karena hanya jabatan, tapi bukan direktur yang mampu untuk menumbuhkan SDM terinspirasi, kemudian dijadikan panutan, kemudian bisa menumbuhkan SDM yang ada di bawahnya. Nah, itu kita evaluasi. Jadi leader ini sangat penting. Dan kemudian bagaimana, membangun sebuah tim ya. Kita cek juga bagaimana tim kita itu apa ada silo antara satu sama yang lain, kemudian apakah tim kita potensialnya sudah maksimal, apakah tim kita sudah kita bekali dengan, teknologi dan juga skill yang memadai, apakah SDM kita mampu untuk, karir path-nya jelas, SDM kita mampu untuk menggapai masa depan yang lebih gemilang gitu ya, kita ada road to, sukses di masing-masing, perusahaan itu seperti apa, sehingga SDM tim kita itu merasa, tertantang dan sama dengan value yang kita punyai gitu ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana seorang, pengusaha itu kuat, harus value-nya harus kuat gitu ya. Semacam saya kemarin, ketemu siapa, Laskar Buah itu ya, Pak Muhadi itu sangat kuat karakternya ya. Jadi, bagaimana dia bisa membangun tim yang sangat kuat, bahwa intinya tim saya itu harus punya karakter yang spesifik sesuai dengan apa yang, saya kendaki gitu ya. Jadi ibaratnya seperti membangun sebuah, pasukan gitu ya. Jadi kalau saya melihat timnya kuat, Pak Muhadinya kuat, dan value-nya sangat kuat. Nah ini, bisa menjadi pondasi apapun bisnis kita. Yang kedua juga seberapa besar atau kecilnya perusahaan kita, tapi itu adalah merupakan, sebuah pondasi yang sangat kuat. Begitu pondasinya kuat, maka insya Allah akan bisa tumbuh dengan lebih cepat. Itu Mas Diki, mohon maaf ini saya ada. nggih, alhamdulillah. Matur nuwun sangat Pak Rusli, semoga menjadi amal jariah jenengan untuk berbagi ilmu Amin malam amin. ini. Semoga sehat selalu dan insya Allah, Ailing Group bisa benar-benar menjadi yang terbaik nasional insya Allah, seperti itu. Amin Baik amin. teman-teman semuanya, kita tutup, sesi belajar malam hari ini. Sekali lagi mohon dicatat itu ada nomor HP teman-teman panitia di IBF Surabaya kalau mau daftar. Kita tutup majelis malam hari ini dengan istighfar dan doa tutup majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sangat Pak Rusli dan Sama-sama, teman-teman mohon maaf semuanya. kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Nggih, Pak Rusli, siap. Matur nuwun. Teman-teman barangkali mau tanya-tanya ke panitia monggo nggih, itu ada nomor HP-nya bisa disimpan dulu, dari yang Surabaya dan sekitarnya bisa monggo yuk gabung bareng-bareng di IBF, kita bismillah ikhtiar bersama-sama untuk menjadi pengusaha yang kuat
dan insya Allah nanti akan berkontribusi untuk agama dan bangsa kita. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara IIBF malam hari ini. Semoga sehat selalu dan juga bisnis jenengan semua bisa tumbuh besar semuanya dan kuat penghasil cash yang luar biasa. Dari kami IIBF Surabaya, matur nuwun sangat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.